Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rara Arsalina dari Prodi Agribisnis dengan NIM 21333113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyuluhan pertanian tentang inovasi pengolahan pangan. Seperti yang kita ketahui, produk pangan lokal di Indonesia sangat melimpah. Biasanya produk pangan lokal ini berkaitan erat dengan budaya masyarakat setempat, beraneka ragam dan jumlah yang sangat besar dari produk pangan lokal tersebut, sangat potensi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tujuan dari pengolahan pangan yaitu untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang umur simpan bahan pangan tersebut, menghentikan aktivitas mikroorganisme yang dapat meracuni tubuh, dapat meningkatkan status gizi masyarakat, dan memperbaiki bentuk, cita rasa, tekstur, dan aroma dari pangan tersebut. Pengolahan pangan sendiri merupakan proses pengolahan makanan ataupun minuman yang berasal dari bahan baku tumbuhan atau hewan yang dijadikan produk yang bisa dikonsumsi. Bahan baku yang diubah bisa berupa biji-bijian, daging, dan susu. Proses pengolahan makanan berbeda tergantung dengan tujuan akhir makanan tersebut akan menjadi apa. Seperti sayuran yang dibekukan, gandum yang digiling untuk menghasilkan tepung, kentang yang digoreng untuk dijadikan keripik, hewan yang disembelih untuk diambil dagingnya, dan masih banyak yang lainnya. Untuk menghasilkan makanan yang enak, diperlukan tahapan serta proses untuk mengolah bahan mentah agar siap untuk dikonsumsi. Tahapan tersebut dimulai dari proses persiapan bahan mentah, pengolahan, kemudian penyajian. Setelah selesai diolah, maka makanan tersebut disajikan sedemikian rupa agar menimbulkan selera untuk dimakan oleh konsumen tersebut. Maka tujuan dari penyuluhan tentang inovasi pengolahan pangan ini adalah untuk masyarakat petani di pedesaan yang sudah terbiasa melakukan pengolahan pangan lokal, namun usaha yang dilakukan itu masih menggunakan cara yang sederhana. Agar usaha pengolahan lokal dapat bersaing dan dapat dikenal luas oleh konsumen lainnya, maka proses pengolahan pangan ini harus dilakukan dengan cara yang lebih baik lagi dan menambah inovasi untuk bisa mengolah pangan secara modern. Berikut ini adalah macam-macam inovasi pengolahan pangan. Contohnya yang pertama yaitu ada kue mangkuk ubi jalar. Kue mangkuk ubi jalar ini berbahan dasar ubi jalar dengan ditambahkan air kelapa, terigu, dan ragi. Cara membuatnya sangat simpel, yaitu dengan mencampurkan semua bahan dan didiamkan selama 20 menit, lalu dicampurkan gula pasir, telur, 2 butir, vanili, dan santan kental, diuleni hingga kalis. Lalu didiamkan selama 60 menit dan membuang gas yang ada di dalam adonan dengan cara diaduk-aduk hingga adonan rata. Lalu memasukkan adonan ke dalam cetakan yang sudah disiapkan untuk dikukus selama 15 menit. Yang kedua itu ada brownies kukus. Dengan bahan dasarnya itu telur, gula pasir, coklat bubuk, coklat masak, tepung kasava, dan mentega. Cara membuatnya itu sama seperti ubi jalar tadi yang dikukus. Yang pertama yaitu dengan mencampurkan telur, gula dengan kecepatan tinggi. Lalu melelehkan mentega dan coklat masak. Campur kasava dan ke dalam adonan telur, lalu tambahkan mentega dan coklat masak. Kukus sampai matang sekitar kurang lebih 45 menit. Contoh yang ketiga yaitu ada susu kedelai. Ini berbahan dasar tentunya kedelai itu sendiri. Cara membuatnya yaitu bersihkan kedelai dari kotoran, direndam dengan larutan baking soda selama 15 menit dengan perbandingan larutan perendam kedelai yaitu 3:1. Lalu didihkan rendaman kedelai dan ditiriskan, lalu dibuang kulitnya serta dibilas bersih. Bubur kedelai lalu digiling kedelai dengan ditambahkan air mendidih sedikit demi sedikit. Lalu ditambahkan air mendidih sehingga jumlah air yang pada keseluruhan itu 10 liter.
Tambahkan gula dan aduk sampai larut, lalu dipanaskan kembali sampai mendidih. Kecilkan api dan tambahkan tepung agar 1% sambil diaduk. Setelah itu, biarkan dalam api kecil dalam 20 menit, angkat dan dinginkan. Setelah itu, susu kedelai siap dikonsumsi. Yang selanjutnya yaitu membahas tentang tata cara pengolahan pangan yang ada di Indonesia. Sebagai cara pengolahan pangan yang baik dan lazim diterapkan, bahkan wajib bagi industri pangan jika ingin mempertahankan produk pangan yang aman dari segi higienitas dan juga memiliki mutu yang baik bagi kepuasan konsumen. Adapun teknik dasar pengolahan pangan yang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama teknik pengolahan pangan panas basah atau moist head. Itu merupakan mengolah bahan pangan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkan makanan tersebut. Contohnya yang pertama ada boiling, yaitu teknik merebus. Contohnya sup, merebus air, merebus santan, merebus susu kedelai, dan lain-lain. Yang kedua ada poaching, yaitu teknik merebus dengan menutup bahan pangan tersebut. Contohnya di sini ada telur rebus, bakso, soto, dan lain-lain. Yang ketiga ada teknik braising, yaitu teknik merebus dengan sedikit air. Contohnya yaitu rendang, semur, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada teknik stewing, yaitu teknik menyetuk atau menggulai. Contohnya yaitu gulai itu sendiri, sop, dan lain-lain. Teknik steaming yaitu teknik mengukus, seperti mengukus dimsum, mengukus bolu, dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu mengetim. Teknik mengetim ini dengan cara merebus bahan padat yang dilelehkan menjadi cair. Contohnya seperti mencairkan coklat. Coklat kan padat, lalu dipanaskan, lalu di bawahnya itu diberi air sedikit dan coklat itu akan meleleh. Yang kedua yaitu teknik pengolahan pangan panas kering atau dry head cooking. Yang dimaksud di sini adalah teknik pengolahan pangan dengan mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkan makanan tersebut. Contoh yang pertama yaitu deep frying, yaitu teknik menggoreng dengan minyak banyak, seperti menggoreng kentang dan menggoreng bahan-bahan makanan yang lainnya. Yang kedua ada shallow frying, itu menggoreng dengan minyak sedikit. Contohnya menggoreng gorengan seperti ini. Yang ketiga yaitu teknik sauteing, itu merupakan teknik menumis, seperti menumis sayur, menumis kangkung, menumis bayam, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu baking, yaitu teknik memanggang, seperti contohnya memanggang ayam, memanggang daging, dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu teknik grilling, yang disebut dengan membakar. Teknik ini contohnya tuh membakar bahan makanan seperti ayam, daging, sate, dan lain-lainnya. Jadi kesimpulannya, di era global seperti sekarang ini, konsumen tidak hanya menuntut aspek kenikmatan dari produk pangan, tapi juga menghendaki aspek kesehatan dan keamanan. Hal ini juga berlaku untuk produk pangan lokal. Oleh karena itu, jika ingin merebut hati konsumen, maka produk pangan lokal harus mampu untuk menjawab tuntunan konsumen yang terus-menerus berkembang dari tahun ke tahun. Contohnya yaitu misalnya untuk produksi menggunakan dokumentasi foto makanan yang lezat dan dapat dipandang oleh konsumen tuh, wah ini makanan enak nih, tapi kita nggak tahu cara pengolahannya tuh kayak gimana. Nah itu kita harus memperhatikan. Produk pangan lokal harus senantiasa dikembangkan, terutama menyangkut aspek kesehatan dan keamanan. Berbicara mengenai mutu pangan, makanan keamanan, pangan merupakan syarat mutu pangan yang baik. Menurut saya untuk di Indonesia sendiri yang konsumennya dengan mayoritas muslim, maka faktor kehalalan merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap produsen pangan, termasuk
produksi bahan pangan halal. Mungkin cukup sekian presentasi penyuluhan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.